Selamat hari Minggu ya. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat? Wah, puji Tuhan ya. Karin harap adik-adik semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita ya. Mama Papa juga terima kasih masih setia menemani adik-adik mengikuti ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, Karin mau tanya dulu nih. Di sini siapa yang kalau bangun pagi selalu berdoa? Angkat tangannya. Oh, ada. Ada ya yang berdoa ya, luar biasa, hebat. Setiap pagi kita itu harus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita semalam tuh udah dijaga sama Tuhan. Jadi kalau bangun pagi harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa melihat matahari, kita masih bisa bernafas di pagi hari. Jadi jangan lupa ya, kalau bangun pagi harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama dari terbit matahari. Kita nyanyi sama-sama ya, sambil tepuk tangan ya. Terbit matahari, kita harus tetap memuji Tuhan dari pagi hingga malam hari. Kita harus memulai hari kita dan mengakhiri hari kita dengan memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik lipat tangannya, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan pada kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin bersekutu bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Tuhan berkati hati, pikiran kami, biarlah pikiran dan hati kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin.
Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita masih semangat kan? Jadi masih semangat kan? Kita mau nyanyi sama-sama lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Adik-adik tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan Yesus Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik harus duduk yang tenang, duduk yang manis, karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Katina. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Kakak harap kalian tetap bersemangat dan gembira ya. Walaupun di masa pandemi ini kita tidak bisa beribadah bersama di gereja, ketemu tatap muka secara langsung, tapi kita masih bersyukur kita bisa ketemu secara online lewat YouTube. Ya, adik-adik masih tetap semangat ya. Ya, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memampukan kami untuk dapat menyerap firman-Mu dengan baik Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Iya adik-adik, di sini semua kita tahu api ya. Ya, api itu sangat panas. Dan bagaimana kalau sampai ada beberapa orang yang karena dia taat akan Tuhan, justru malah orang-orang ini dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Adik-adik, tahukah kalian gambar apa ini? Ya, ini gambar sebuah patung yang tinggi sekali. Patung ini besar dan megah. Ya, patung ini didirikan oleh seorang raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar. Patung ini bukan patung biasa. Patung ini dibuat bukan untuk dijadikan hiasan, tetapi patung ini dianggap sebagai dewa. Iya, dewa. Dewa adalah seseorang atau sesuatu yang disembah. Maka Raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang yang ada di wilayah Babel harus sujud menyembah kepada patung itu. Jika alat-alat musik dibunyikan, maka semua orang, baik rakyat biasa, pejabat, orang kaya, miskin, tua, muda, semua harus segera menyembah sujud ke arah patung itu. Jika ada orang yang tidak menyembah patung itu, maka ia akan diberikan hukuman. Apa hukumannya? Dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Serem ya adik-adik. Apa jadinya kalau orang biasa masuk ke dalam api? Pasti hangus. Maka karena takut, orang-orang di wilayah Babel pun menuruti perintah itu. Ketika mereka mendengar ada bunyi alat-alat musik, mereka segera menyembah ke arah patung itu. Mereka tidak berani melanggar perintah raja karena mereka takut akan api yang panas itu, adik-adik. Nah, tapi
Ternyata tidak semua orang Babel mau taat pada perintah Nebukadnezar. Ternyata ada 3 orang Israel yang tidak mau menyembah patung buatan itu, adik-adik. Kenapa ya mereka nggak mau menyembah? Karena mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan. Ya, mereka tidak mau menyembah siapapun kecuali Tuhan Allah. Mereka tetap setia kepada Tuhan meskipun diancam dengan hukuman. Siapa ketiga orang ini? Mereka bernama Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Ayo kita ulangi lagi nama ketiga orang yang setia kepada Tuhan itu. Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Ya, mereka tidak mau menyembah patung karena mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan. Lah, lalu bagaimana dengan hukuman yang disampaikan oleh raja tadi? Adik-adik, karena mereka melanggar perintah raja, tentu saja raja marah kepada mereka. Raja memerintahkan para prajuritnya untuk segera menangkap ketiga orang ini. Setelah ditangkap, raja berkata kepada mereka, "Hai Sadrak, Mesakh, Abednego, aku mendengar bahwa kalian tidak mau menyembah kepada patung yang telah kubuat itu. Tapi sekarang, aku akan memberikan kalian satu kesempatan. Jika saat ini juga kalian mau sujud menyembah kepada patung itu, maka aku akan membebaskan kalian dari hukuman." Wah, ada kesempatan untuk bebas dari hukuman. Lalu bagaimana jawab mereka bertiga? Apakah mereka mau memakai kesempatan itu untuk bebas dari hukuman? Adik-adik, ketiga orang itu menjawab raja demikian. "Tuanku raja, sekali-kali kami tidak akan menyembah kepada patung itu. Apapun yang terjadi, kami akan tetap setia menyembah kepada Tuhan." Adik-adik, mendengar jawaban itu, Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk segera memasukkan Sadrak, Mesakh, Abednego ke dalam api yang menyala-nyala. Wah, apinya sangat panas, adik-adik. Sampai-sampai orang yang mengangkat Sadrak, Mesakh, Abednego pun mati terbakar oleh panasnya api itu. Bagaimana kondisi mereka? Ayo kita lihat bareng. Sadrak, Mesakh, dan Abednego ternyata baik-baik saja. Mereka sama sekali tidak terbakar. Kok bisa begitu? Coba kita lihat bersama. Di dalam api itu ada berapa orang ya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Loh, kok ada 4? Padahal tadi yang dimasukkan kan cuma 3 orang ya? Anak-anak, yang keempat itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat itulah yang melindungi Sadrak, Mesakh, dan Abednego sehingga mereka tidak terbakar oleh api yang sangat panas. Ya, coba kita lihat dari dekat adik-adik. Iya, ada 4 orang adik-adik. Raja Nebukadnezar pun memerintahkan mereka untuk keluar dari perapian. Ya, karena raja akhirnya mengakui Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego adalah Tuhan yang luar biasa. Raja tidak lagi memaksa mereka untuk menyembah patung. Wah, adik-adik, luar biasa ya cerita hari ini. Sadrak, Mesakh, dan Abednego berani untuk tetap menyembah Tuhan meskipun mereka diancam hukuman yang mengerikan. Nah, siapa yang mau seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego tetap
taat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Meskipun ada situasi yang kurang menyenangkan, mau untuk tetap beribadah ke gereja meskipun hujan turun, atau tetap setia berdoa kepada Tuhan meskipun sedang sakit atau menderita. Semoga kita semua mampu meneladani Sadrak, Mesakh, dan Abednego ya, yang tetap setia kepada Tuhan di dalam kondisi apapun. Iya adik-adik, dari Sadrak, Mesakh, dan Abednego tadi kita dapat belajar bahwa mereka mau tetap mengutamakan Tuhan, mau tetap setia kepada Tuhan meskipun kondisinya tidak enak, meskipun mereka dihukum dalam api yang menyala-nyala, adik ya. Begitu pula juga dengan kita. Kadang kita merasa bosan, kadang kita capek, kadang kita tidak mood untuk berdoa. Tapi kita kembali ingat, Sadrak, Mesakh, dan Abednego mampu untuk tetap mengutamakan Tuhan. Begitu pula juga dengan kita. Ya adik-adik ya, kita tetap mengutamakan Tuhan di segala kondisi. Adik-adik, itu juga sesuai dengan ayat kita pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b yang berbunyi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, kita ulangi bersama ya ayat kita hari ini ya. Dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oke, sip. Ya, sekarang kita tutup pertemuan kita pada Minggu 13 September ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami Engkau mampukan untuk dapat memahami dan juga menerapkannya di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu agar kami tetap setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.